Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi distribusi probabilitas pada mata kuliah statistik dan probabilitas. Ya, dalam pembahasan ini nanti akan dibahas sedikit mengenai faktorial, kemudian probabilitas dan distribusi probabilitas. Nanti ada probabilitas binomial, kemudian distribusi Poisson, dan yang terakhir adalah distribusi hipergeometrik. Faktorial ini mungkin mengulang pada mata kuliah saat SMA ya, berarti jika jenis perkalian dasar bilangan asli yang menurun sering muncul dalam matematika, sehingga dibuatlah sebuah notasi umum. Contohnya misalkan hasil kari dari 3 dikalikan 2 dikalikan 1 ini disebut sebagai 3 faktorial, atau misalkan ditulis dalam bentuk seperti 3 kemudian tanda seru. Nah, sehingga kalau misalkan 5 faktorial adalah 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1, itu sama dengan 120. Berarti hasil perkalian yang beruntun dari suku yang tertinggi sampai yang paling terendah. Nah, ini disebut sebagai faktorial. Mengapa menyampaikan ini? Karena nanti dasar dari sebuah probabilitas itu banyak menggunakan operasi faktorial. Di sini pernyataan faktorial ini dapat digeneralisir menjadi faktorial yang berlaku untuk sembarangan bilangan asli n sebagai n faktorial sama dengan n dikalikan n-1 dikali n-2 dikali sampai dengan 2 dikali 1, berarti sampai suku paling terakhir. Contohnya misalkan di sini ada 6 faktorial, maka dari 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 720 ya, akan berlaku seperti itu. Selanjutnya misalkan pada faktorial itu juga berlaku aritmetik ya, perkalian, pembagian maupun pengurangan. Misalkan 8 faktorial dibagi 3 faktorial, maka dijabarkan untuk 8 faktorial dari 8 dikalikan 7 dan seterusnya. Kemudian 3 faktorial juga nanti dijabarkan jadi 3 dikalikan 2 dikalikan 1, berhubung karena 3 dikalikan 2 dikalikan 1 ini sama, maka dicoret, maka hasil akhirnya adalah tinggal 8 dikalikan 7 dikalikan 6 dikalikan 5 dikalikan 4, hasilnya adalah 6720. Tinggal misalkan berlaku untuk pembagian. Untuk pengurangan sama, misalkan di sini 7 dikurangi 2 faktorial, berarti nanti dikurangi dulu ya, 7 dikurangi 2 sama dengan 5 faktorial, berarti nanti tinggal dijabarkan ya dari suku paling tinggi yaitu 5 sampai 1, hasilnya 120. Nah, selanjutnya di sini adalah 3 faktorial dibagi 0 faktorial, maka di sini jabarkan 3 faktorial menjadi 3 faktorial dan 0 faktorial itu berarti bernilai 1 ya, sehingga nanti nilainya adalah 6. 3 dikalikan 2 6 dikalikan 1 6. Selanjutnya adalah misalkan di sini 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial, maka untuk 5 min 2 dikurangi dahulu menjadi 3 faktorial. Dan selanjutnya untuk operasi selanjutnya, karena berhubung ini sama ya, antara penyebut dan pembilang sama, bisa dicoret suku yang paling ini, suku 3 dikalikan 2 dikalikan 1 coret, sehingga yang tersisa adalah 5 dikalikan 4 dibagi 2 dikalikan 1, hasilnya adalah 10. 20/2. Kombinasi selain untuk tadi faktorial itu juga nanti terdapat kombinasi ya, jika terdapat R suku yang identik yang akan ditempatkan pada n tempat yang berbeda dengan n lebih dari sama dengan R, maka jumlah kombinasi yang berbeda akan sama dengan n faktorial dibagi n min R faktorial dikalikan R. Berarti kombinasi itu nanti digunakan untuk bisa mengetahui berapa macam kombinasi yang bisa dilakukan pada sebuah percobaan. Misalkan adalah pengundian ini ya, koin seperti itu. Langsung saja pada contoh. Ini contohnya
Misalkan banyaknya cara memilih 2 orang dari 4 orang itu dapat dihitung menggunakan rumus kombinasi. Berarti di sini ada 4 orang, kemudian mau dipilih hanya 2. Nah, terus model berapa kombinasi untuk dalam kasus tersebut, maka misalnya di sini diketahui ya nilai R-nya itu adalah cara memilihnya, itu memilih 2 orang, kemudian jumlah total sampelnya adalah 4, sehingga kombinasinya adalah n faktorial dibagi n min r faktorial dikalikan r faktorial, n-nya adalah 4, r-nya adalah 2, maka di sini adalah nanti 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial, maka nanti hasilnya adalah di sini 6. Probabilitas ya, probabilitas itu nanti biasanya sering diterjemahkan, ada yang mengistilahkan kebolehjadian atau bisa juga dipakai sebagai peluang ya. Secara sederhana itu adalah peristiwa yang didefinisikan itu sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa event. Misalkan di sini jika seorang ya, mengunjungi supermarket dan membeli 10 kaleng minuman segar yang harganya 3.300 per kaleng, orang tersebut dapat memastikan dengan mudah bahwa dia harus membayar 33.000 untuk membeli kaleng 10 piece ya, 10 buah. Nah, akan tetapi misalkan sebaliknya, seorang manajer department store itu dihadapkan pada masalah ketidakpastian, yakni dia tidak dapat menentukan dengan pasti berapa kaleng minuman segar yang terjual pada hari itu. Berapakah pendapatannya akan diperoleh dari hasil penjualan barang pun tidak dapat dinyatakan dengan tepat. Artinya dua peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat berbeda ya, dan kaitannya nanti dengan sebuah probabilitas. Nah, kasus tersebut itu merupakan bentuk ketidakpastian. Misalkan manajer tadi ya tidak tahu untuk menjual omsetnya tiap harian berapa dan sebagainya. Nah, sebenarnya ketidakpastian tersebut itu bisa diukur ya, digeneralisir atau dikuantisasi ya, dihitung dengan konsep yang namanya sebagai konsep probabilitas, atau disebut juga sebagai peluang atau kebolehjadian. Kira-kira itu dengan misalkan pendapatan harian, omset harian sekian, maka sebenarnya bisa diprediksi untuk misalkan dalam waktu sebulan, 3 hari, atau bahkan 1 minggu seperti itu. Nah, karena setiap peristiwa itu bisa didapatkan tabulasinya ya, atau didapatkan sebuah data yang dari data tersebut bisa dilihat berkaitan dengan peluangnya itu berapa. Nah, oleh karena itulah distribusi probabilitas itu adalah daftar dari semua kemungkinan hasil atau peristiwa yang mungkin terjadi, disertai probabilitas atau kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut. Ini secara umum ya. Peluang itu adalah terjadinya peristiwa N yang dihasilkan dari suatu ruang. Contoh dalam percobaan tertentu yang dinyatakan dalam PE. Nilai probabilitas atau PE merupakan bentuk bilangan pecahan yang mempunyai kisaran ya antara 1 dan 0, atau dalam simbol matematis itu ya, lebih kurang sama dengan 1 atau lebih sama dengan 0. Nah, sehingga probabilitas PE itu sama dengan 1, artinya suatu kejadian itu pasti akan terjadi. Jenis-jenis distribusi probabilitas itu nanti ada 2, yaitu distribusi probabilitas berupa acak yang sifatnya diskrit. Maksudnya diskrit itu adalah berupa data-data dari sebuah pengukuran yang mempunyai sifat diskrit ya, artinya bisa dihitung. Kemudian dalam bersifat diskrit ini adalah berupa binomial, hiperogenic, dan Poisson, nanti yang akan kita bahas. Yang kedua adalah berupa sifatnya kontinu, misalkan adalah distribusi normal, student, dan kuadrat ya. Sebagai contoh yang sudah kita pelajari dalam statistik ada distribusi normal dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk dari probabilitas yang sifatnya kontinu. Oke, selanjutnya kita bahas secara detail berkaitan dengan distribusi probabilitas binomial. Distribusi binomial itu ditemukan oleh seorang ahli matematikawan berkebangsaan Swiss bernama Jacob Bernoulli, sehingga di sini disebut juga seringnya itu adalah disebut sebagai eksperimen Bernoulli. Ini merupakan distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaan, ya atau tidak, berhasil atau gagal, yes or no,
yang saling bebas. Artinya saling bebas di sini adalah di mana setiap hasil percobaan itu memiliki probabilitas P. Ya, sebagai contoh di sini misalkan adalah ketika melempar uang koin, ya probabilitasnya itu kan antara sisi kepala sama ekor, itu yang biasa jadi istilahnya seperti ini, kepala atau ekor. Artinya tidak ada nilai yang di sana itu nilai tengah-tengah, tidak ada. Artinya kalau misalkan tidak kepala ya ekor. Syarat eksperimen memenuhi binomial atau eksperimen Bernoulli tadi adalah banyaknya eksperimen merupakan bilang tetap atau fixed number of trial. Artinya tidak ada bilangan yang sifatnya tidak tetap. Setiap eksperimen selalu mempunyai dua hasil, sukses dan gagal, itu disampaikan. Artinya ketika eksperimen melempar koin itu ya kalau nggak kepala ya ekor, seperti itu. Sehingga di sini nanti tidak ada daerah yang sifatnya abu-abu. Tidak ada daerah yang sifatnya abu-abu. Kemudian probabilitas sukses harus sama dengan setiap eksperimen, dan eksperimen tersebut harus bebas satu sama lain. Artinya eksperimen itu tidak terpengaruh oleh hasil eksperimen lainnya. Artinya pada saat melempar koin pada waktu sekarang selama 5 kali, kemudian 2 jam ke depan itu melempar, antara dua eksperimen tadi itu tidak ada sangkut pautnya. Nah, untuk menentukan distribusi binomial itu diberikan dua hal. Pertama adalah banyaknya atau jumlah percobaan atau kegiatan. Yang kedua adalah probabilitas suatu kejadian baik sukses maupun gagal. Ciri-ciri distribusi binomial: bila jumlah n tetap dan p kecil, maka distribusi yang dihasilkan akan miring ke kanan, dan bila p semakin besar maka kemiringan akan berkurang, dan bila p mencapai setengah maka distribusi akan menjadi simetris. Bila p lebih dari 0,5 maka distribusi yang dihasilkan akan miring ke kiri. Yang kedua adalah bila P tetap dengan jumlah N yang semakin besar, maka akan dihasilkan distribusi yang mendekati distribusi simetris, artinya akan sama bernilai. Kemudian percobaan itu dilakukan sebanyak N kali, di mana N itu banyaknya bisa 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Dan setiap ulangan ini dapat setiap ini ya, kemungkinan itu dapat dikategorikan ke dalam 2 kelas saja. Misalkan tadi antara benar dan salah, berhasil atau gagal, kepala atau ekor, tidak ada daerah abu-abu. Peluang berhasil atau sukses dinyatakan dalam P, dan dalam setiap ulangan setiap P itu bernilai tetap. Peluang gagal dinyatakan dengan Q, di mana Q adalah 1 min P, dan setiap ulangan itu bersifat bebas, independen satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Ciri-ciri probabilitas binomial: pertama adalah percobaan tersebut dilakukan berulang-ulang sebanyak n kali. Masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan 2 kemungkinan tadi, benar atau salah, kepala atau ekor. Hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. Yang terakhir, peluang untuk sukses satu harus sama untuk setiap percobaan. Artinya peluang antara percobaan satu dan seterusnya harus sama. Nilai distribusi probabilitas binomial dirumuskan dalam Px sama dengan n faktorial per n min x faktorial dikalikan x p pangkat x dikalikan q n min x, di mana p adalah probabilitas suksesnya sama dengan 1 min q, kemudian q adalah probabilitas gagalnya, dan n jumlah percobaan itu berapa kali, dan x adalah jumlah sukses dari n kali percobaan. Berarti nilai x itu nanti 1, 2, 3 sampai nilai n. Ini yang sebagaimana yang disampaikan di sini. Contohnya di sini, misalkan suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarang bulan. Jika 10 orang dipilih secara acak, berapa peluang 3 diantaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu? Ya, artinya ini pertanyaan ini ditanyakan pada saat orang tersebut sudah mengunjungi dokter. Dari soal diketahui bahwasanya n adalah 10 ya, ini karena jumlah percobaannya tadi adalah 10, mau memilih 10. Nah, kemudian x adalah peluangnya yaitu 3, dan p ya, p di sini adalah bernilai adalah 1/5. Kegagalan kan, p itu kan keberhasilannya kan berarti 1 dari 5 berarti 1/5, dan Q berarti tinggal dikurangi saja, 5 dikurangin
1 ya, ini 5 orang dikurangi 1, nah, berarti 4/5 dengan rumus probabilitas tadi, distribusi probabilitas ya. Ini kemudian dimasukkan nilainya masing-masing menjadi 10 faktorial per 10 min 3 faktorial dikalikan 3 faktorial 1/5 pangkat x, x nya adalah 3, berarti 1/5 pangkat 3, kemudian q nya adalah 4/5, n nya adalah 10, x nya adalah 3, berarti nanti 1/7. Dengan menggunakan ini dijabarkan satu persatu ya, 1/5 pangkat 3 menjadi 1/25, 4/5 pangkat 7 menjadi 16.384 per 78125, kemudian disederhanakan ya. Nah, ini lewat aritmatik perhitungan biasa. Nah, diperoleh di sini nilainya adalah 120 dikalikan 0,0016777216, diperoleh peluang 3 orang yang dipilih dalam mengunjungi dokter bulan lalu adalah 0,0201. ini kurang nolnya 1 ya, yang benar adalah di sini 0,0201. Contoh yang kedua, misalkan kita mempunyai suatu buah koin yang terdiri atas 2 sisi, depan dan belakang. Misalkan kita mengundi sebanyak 10 kali. Pada undian pertama kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang. Pada undian kedua kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang ya, karena koin kan. Nah, demikian seterusnya karena hanya dua kondisi ya. Nah, kalau tadi saya ibaratkan antara kepala dan ekor ya. Setiap kali mengundi kemungkinan hasilnya sama, hanya 2, yaitu sisi depan atau sisi belakang. Dari 10 kali percobaan, berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali? Nah, di sini jumlah percobaan n-nya adalah 10, kemudian peluang suksesnya ya, ini sama dengan berarti peluang munculnya sisi depan dalam setiap percobaan P ini adalah setengah ya, adalah setengah. Mengapa dari setengah? Karena tadi mengundinya 10 kali kemudian 2 kali ya. Nah, berarti di sini nanti adalah nilainya P adalah peluang berhasilnya adalah setengah. Peluang gagalnya tinggal dikurangi 1 dikurangin P, yaitu 1 dikurangi 0,5, hasilnya 0,5. Nah, ini pembahasannya seterusnya. Dari 10 kali percobaan, berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali atau Px sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah peluang munculnya sisi depan, maka kejadian yang dianggap sukses adalah jika sisi depan muncul ketika diundi, berarti peluang dianggap sukses benar ya, atau baik gitu ya, itu adalah sisi depan. Sehingga menggunakan rumus yang tadi ya, n faktorial per n min p ya, dikalikan p, ini pangkatnya tadi setengah, kemudian ini adalah q 1 min setengah ya. Nanti dengan perhitungan biasa seperti dalam contoh pertama tadi, diperoleh peluangnya adalah peluang sisi depan muncul adalah 0,0439 ya. Selanjutnya adalah distribusi polinomial kumulatif. Ini adalah probabilitas dari peristiwa binomial lebih dari 1 sukses. Kalau tadi itu cuma 1 sukses ya untuk distribusi binomial biasa, kalau kumulatif berarti lebih dari 1. Probabilitas binomial kumulatif dapat dihitung dengan menggunakan rumus di sini ya, PPK. Probabilitas binomial kumulatif sama dengan sigma dari x sama dengan 0 sampai n c dikalikan n px q n min x ya, atau disederhanakan ini p q min x itu kan menjadi ini ya, sigma dari x sama dengan 0 sampai n px sama dengan x, kemudian px sama dengan 0 dan seterusnya sampai px sama dengan n, dimana n adalah banyaknya percobaan itu berapa. Sebagai contoh, sebanyak 5 mahasiswa itu akan mengikuti ujian sarjana dan diperkirakan probabilitas kelulusannya adalah 0,7. Hitunglah probabilitasnya. Pertama, paling banyak 2 orang lulus, berarti hanya 5 mahasiswa itu paling banyak 2 lulus, berarti 3-nya nggak lulus. Yang kedua, yang akan lulus antara 2 sampai 3 orang, ini ada range-nya. Yang ketiga adalah paling sedikit 4 diantara lulusan, berarti ada 1 lulusan yang enggak lulus ya, karena totalnya ada 5 mahasiswa.
Diketahui dalam soal ini n-nya adalah 5 ya, jumlah masnya adalah 5. Kemudian P-nya probabilitasnya tadi kesuksesannya adalah 0,7. Q-nya berarti tinggal dikurangi ya, 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,3. Maka untuk probabilitas paling banyak dorong lulus, maka P2 ya sama dengan PX0 ditambah PX1 ditambah PX2. Nah, di sini nanti hasilnya adalah 0,16. Untuk yang akan lulus antara 2 sampai 3 orang, maka 2x3 sama dengan px2 plus, karena lereng ya, 2 sampai 3 plus px3 sama dengan adalah 0,04 ya. Nah, ini diperoleh dari mana? Dengan menggunakan rumus tadi ya, rumus yang probabilitas. Ini kan sebenarnya kan untuk yang misalkan px2 kan probabilitas pada x sama dengan 2, berarti rumus n faktorial yang sini ya, n faktorial ini ya, n faktorial per n min x dikalikan x menggunakan rumus ini. Nah, ini disingkat saja ininya untuk jawabannya biar lebih bermudah ya, bermudah. Nanti diperoleh hasilnya 0,44. Begitu lulus sepertiga, paling sedikit diantara lulusan yaitu adalah x sama dengan 3. Berarti kalau paling sedikit 4 diantara lulusan yang lain ya, berarti nanti berlaku adalah di px4 ditambah px5. Di sini px4 berarti nanti ini adalah hasil px-nya dicari dengan rumus yang tadi, kemudian dijumlahkan antara px4 dan px5, hasilnya adalah 0,53. Nah, soal yang selanjutnya adalah sebuah dadu itu dilemparkan ke atas sebanyak 4 kali. Tentukan probabilitas dari peristiwa berikut. Mata dadu 5 muncul 1 kali. B. Mata dadu genap muncul 4 kali. Genap berarti 2, 4, 6. Yang ke C. Mata dadu 2 atau 6 muncul sebanyak 4 kali. Nah, pertanyaan A adalah untuk mata dadu 5 muncul 1 kali. Karena dadu memiliki 6 sisi ya, 1, 2, 3, 4 ya, dadu atau dadu ya, sehingga setiap sisi memiliki probabilitas itu adalah 1/6 ya. Sehingga untuk probabilitas untuk satu mata dadu itu adalah nanti 1/6. Oleh karena itulah di sini keberhasilannya, probabilitas keberhasilannya atau P sama dengan 1/6, Q berarti 1 dikurangi 1/6, hasilnya adalah 5/6. N adalah 4 ya, ini karena percobaannya adalah 4 kali, dan X adalah 1 karena muncul 1 kali untuk mata dadu 5 ya. Dengan menggunakan rumus yang tadi ya, tinggal px1 sama dengan C ya, 1 pangkat 4 dikalikan P1 kemudian Q3 dengan nilai PQ yang sudah di atas di sini tinggal dimasukkan, hasilnya adalah 0,386 untuk probabilitas mata dadu 5 muncul 1 kali. Bagaimana untuk yang mata dadu genap muncul 2 kali? Nah, mata dadu genap berarti adalah tadi 2, 4 sama 6. Sehingga probabilitasnya di sini adalah karena ada 3 dadu ya, maka 3/6 probabilitas akan muncul 3/6. Kalau tadi 1 dadu itu kan 1/6, karena 3 berarti tinggal dikalikan 3 saja, jadi 3/6. Untuk Q atau setengah ya, disederhanakan jadi setengah. Untuk Q tinggal aja 1 dikurangi setengah, hasilnya adalah setengah. N percobaannya ada 4 dan X adalah muncul 2 kali, maka di sini X nya adalah 2, sehingga PX2 sama dengan C2 4 dikalikan P2 dikalikan Q2. Di sini P-nya diketahui adalah setengah, tinggal dimasukkan saja persamaan yang diketahui di atas, diperoleh hasil P-nya adalah 0,375. Selanjutnya soal yang terakhir adalah muncul mata dadu 2 atau 6 sebanyak 4 kali. Berarti ada 2 dadu, karena ada 2 dadu maka 2 dikalikan 1/6 menjadi 2/6 atau 1/3 ya, sederhanakan menjadi 1/3 ini, sehingga Q nya 1 dikurangi 1/3 menjadi 2/3. N nya tetap 4 percobaan, X nya adalah sebanyak 4 kali maka 4.
maka Px sama dengan 4 sama dengan C 4 pangkat 4, P pangkat 4 Q sama dengan 0 ya, pangkat 0 ya. Di sini dengan menggunakan seperti tadi diperoleh nanti hasilnya adalah 0,0123. Distribusi Poisson ini adalah suatu distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah lain. Distribusi ini ya, secara luas itu seringkali dipakai terutama dalam proses simulasi. Ciri-cirinya banyaknya hasil percobaan yang satu tidak tergantung dari banyaknya percobaan yang lain. Probabilitas hasil percobaan itu sebanding dengan panjang interval waktu. Kemudian yang terakhir, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Penggunaan distribusi Poisson menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi luas panjang, seperti banyaknya penggunaan telepon per menit, banyaknya kesalahan ketik per halaman pada sebuah buku, banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan, dan sebagainya. Dan untuk menghitung distribusi Poisson itu apabila n besar, berarti n lebih dari 30 atau p relatif kecil, yaitu p kurang dari 0,1. Cara menggunakan distribusi Poisson berarti nanti di sini ada lambda ini sama dengan nilai Poissonnya, kemudian n banyaknya amatan atau percobaan, p adalah probabilitas sukses sama, kemudian x ini adalah random discrete, kemudian lambda itu nanti adalah bilangan irasional, nilainya adalah 2,71828. Sebagai contoh, misalkan di sini sebuah konveksi pakaian itu menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Maka pembahasan N-nya di sini ada 20 mesin jahit, P-nya ya ini adalah potensi keberhasilannya, peluangnya adalah 0,02, dan X-nya adalah probabilitas 3 mesin tadi yang mengalami gangguan, sehingga di sini lambda sama dengan n dikalikan p, n-nya 20, p-nya 0,02, maka lambdanya di sini adalah 0,4. Dengan rumus tadi lambdanya berarti 0,4 pangkat x, berarti x-nya adalah 3, 0,4 pangkat 3. Kemudian di sini dikalikan nilai eksponensial pangkat min u ya, berarti pangkat min lambda eksponen 2,7 tadi, bilangan lambda itu adalah 2,7 1828, pangkat min 0,4, pangkat dari lambda ini dibagi x faktorial, dalam hal ini x nya adalah 3, maka 3 faktorial. Dengan menggunakan penyederhanaan ini diperoleh ya, hasilnya adalah 0,0072. Contoh yang kedua ini adalah sebuah toko alat-alat mesin listrik ya, mencatat rata-rata penjualan lampu R40 watt itu setiap hari 5 buah. Jika permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan lampu berikutnya? Di sini adalah pertama yang ditanyakan adalah untuk 0 lampu R. Nah, maka di sini lambdanya di sini adalah 5 ya. Di sini setiap hari 5 buah, sehingga eksponensial pangkat min 5 sama dengan 0,00672 ya. Di sini diperoleh dari ini 271.828 pangkat min 5, nanti 0,00674 ya. Sehingga untuk distribusi Poissonnya adalah Px sama dengan 0 ya, sama dengan lambda x min e pangkat min u, tinggal dimasukkan lambdanya 5, x nya adalah 0 karena adalah jenis lampunya 0 di sini, dibalikan x faktorial, x faktorial berarti 1, hasilnya adalah 0,00674. Kemudian untuk yang 3 lampu R ya, Px sama dengan 3 sama dengan rumus yang sama ya, lambda x dikalikan
eksponensial pangkat min mu per x faktorial. Di sini x nya adalah 3 karena di sini yang ditanyakan adalah 3 lampu R. Diperoleh di sini hasilnya adalah 0,4. Selanjutnya adalah untuk distribusi hipergeometrik. Ini jika suatu populasi itu berukuran n terdiri atas k unsur yang diharapkan muncul berhasil dan n min k unsur yang tidak muncul atau yang gagal, maka pencuplikan n contoh dari populasi berukuran n, probabilitas mendapatkan x yang diharapkan mengikuti fungsi hipergeometrik. Dalam pengambilan contoh dianggap mempunyai probabilitas terpilih yang sama dan banyaknya kombinasi yang berukuran n dari suatu populasi berukuran n adalah sebuah vektor n besar n. Analog dengan ini adalah untuk memilih x keberhasilan dari k keberhasilan yang tersedia terdapat vektor k x macam kombinasi, sedangkan banyaknya kombinasi kegagalan dari n min k menjadi tinggal n dikurangi k vektor ini ya, atau n kecil dikurangi x kecil. Dengan demikian banyaknya contoh yang memenuhi syarat di antara kombinasi vektor n adalah n dikalikan n min k n min x. Rumus distribusi geometrik ya nanti seperti ini. Berarti definisi secara umum distribusi probabilitas hipergeometrik itu bagi peubah acak x adalah bila dari populasi berukuran n yang dapat digolongkan yaitu kelompok berhasil dan kelompok yang gagal masing-masing dengan k dan n min k unsur dipilih sebanyak n, maka distribusi probabilitas peubah acak x yang menyatakan banyaknya kejadian berhasil terpilih adalah px x sama dengan vektor k dikalikan x dikalikan n min k per vektor n dikalikan dengan x adalah dari 0, 1, 2 sampai seterusnya. Contohnya di sini misalkan sebuah kotak itu berisi 7 bola merah dan 5 bola putih. Dari kotak tersebut diambil 3 bola sekaligus. Peluang terambilnya sekurang-kurangnya bola putih adalah diketahui n sama dengan 15, untuk n1 adalah 7, n2 sama dengan 8 dan k sama dengan 2. Jika dimisalkan x adalah kejadian terpilihnya sebuah bola, maaf ini maksudnya bola, maka yang ingin diketahui adalah px sama dengan 2 dengan menggunakan rumus distribusi hipergeometrik ya. Px sama dengan 3 sama dengan n1 per x ya, dikalikan n2 per k min x dibagi n min k, ini maksudnya vektor ya. Maka di sini n1 nya 7, kemudian k nya adalah x nya adalah 2, kemudian n2 nya adalah 8, k nya adalah di sini adalah 2 dikurangi x berarti sama dengan 2 per ini adalah 15 berarti n per k, ini n per n, ini n per n, ini 15, ini 2. Diperoleh di sini adalah 12 kali 1 per 105, hasilnya adalah 0,2. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.